Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program pembelajaran mendalam mengenai penyusunan polisi brief dan dokumen advokasi agribisnis. Pada sesi 1 jam penuh ini, kita akan mengupas secara rinci, terstruktur, dan komprehensif bagaimana mentransformasikan data lapangan yang kompleks, fakta objektif, serta aspirasi dari para pelaku usaha tani menjadi sebuah dokumen advokasi yang tajam, persuasif, dan berdaya ubah tinggi di mata para pengambil keputusan publik. Sektor agribisnis merupakan fondasi utama perekonomian nasional yang menyerap puluhan juta tenaga kerja, menjaga ketahanan pangan, serta penyokong utama stabilitas sosial ekonomi bangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku agribisnis, khususnya petani skala kecil dan menengah, seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan akibat fluktuasi harga pasar yang ekstrim, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, ketiadaan infrastruktur, pencapaian serta aspirasi dari para pelaku usaha tani menjadi sebuah dokumen advokasi yang tajam, persuasif, dan berdaya ubah tinggi di mata para pengambil keputusan publik. Sektor agribisnis merupakan fondasi utama perekonomian nasional yang merayap puluhan juta tenaga kerja, menjaga ketahanan pangan, serta menjadi penyokong utama stabilitas ekonomi bangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku agribisnis, khususnya petani skala kecil dan menengah, seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan akibat fluktuasi harga pasar yang ekstrem. Keterbatasan akses terhadap sarana produksi, ketiadaan infrastruktur pasca panen yang memadai, hingga regulasi yang tidak memihak. Dalam situasi seperti ini, menyampaikan keluhan atau aspirasi secara lisan saja tidak pernah cukup. Kita membutuhkan alat komunikasi strategis berbasis bukti ilmiah yang mampu menjembatani jurang pemisah antar dinamika real di tingkat tapak dengan meja pembuatan kebijakan politik. Disitulah peran krusial dari sebuah polisi brief secara mendasar diartikan sebagai dokumen singkat, padat, berfokus pada solusi, dan sepenuhnya berbasis bukti mutakhir yang dirancang khusus untuk menyampaikan inti permasalahan teknis secara rekomendasi kebijakan secara sangat jelas kepada para pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Banyak pihak seringkali keliru dalam memahami dokumen advokasi dengan menyamakan polisi brief penelitian akademis biasa.
Padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dari segi sasaran pembaca, struktur penulisan, gaya bahasa, hingga tujuan akhir. Laporan penelitian akademis ditujukan untuk kalangan peneliti dan akademisi, disusun dengan puluhan hingga ratusan halaman, menggunakan bahasa ilmiah teknis yang syarat jargon serta bertujuan untuk menjelaskan tema teoritis baru. Sebaliknya, policy brief dirancang khusus untuk pejabat publik, politisi, praktisi agribisnis, media, dan masyarakat umum. Disajikan dalam rentang panjang yang sangat singkat, yaitu antara 2 hingga 4 halaman saja. Menggunakan bahasa sederhana, lugas, dan komunikatif, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan pragmatis yang siap diimplementasikan secara langsung di lapangan. Policy brief menjadi instrumen advokasi yang sangat ampuh karena mampu menyajikan ringkasan analisis secara cepat dan efisien tanpa mengorbankan akurasi data serta kekuatan argumentasi. Mengapa policy brief begitu penting dalam ekosistem advokasi, kebijakan publik, dan pembangunan agribisnis? Kita harus memahami fakta sosiologis di lembaga pemerintahan bahwa para pejabat publik dan pembuat kebijakan merupakan individu-individu yang sangat sibuk. Setiap hari mereka dibombardir oleh ratusan halaman dokumen, surat masuk, proposal, dan laporan birokrasi yang tebal. Dalam kondisi waktu yang sangat terbatas, tersebut, kecil kemungkinan bagi seorang menteri, gubernur, bupati, atau anggota dewan untuk membaca laporan penelitian tebal ratusan halaman guna mencari solusi atas permasalahan petani daerah. Keputusan publik yang baik memerlukan basis informasi yang tepat, akurat, dan cepat diakses. Policy brief hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Dokumen ini bertindak sebagai jembatan informasi yang merangkum data statistik rumit, hasil riset ilmiah, dan jeritan aspirasi petani menjadi sebuah ringkasan eksekutif yang langsung menutik pada akar masalah dan menyodorkan pilihan-pilihan solusi konkret. Dengan dokumen yang ringkas, berfokus pada solusi, dan mudah dipahami, pembuat kebijakan dapat menangkap urgensi masalah dalam hitungan menit dan segera mengambil tindakan hukum atau penganggaran yang diperlukan. Dalam lanskap advokasi kebijakan agribisnis, policy brief bukanlah satu-satunya jenis dokumen yang ada,
melainkan bagian dari sebuah spektrum dokumen advokasi yang saling melengkapi satu sama lain. Kita perlu memahami tipe-tipe dokumentasi advokasi lain agar dapat memilih instrumen yang paling tepat sesuai dengan momentum dan target audiens. Pertama, terdapat position paper, yaitu dokumen formal yang secara spesifik menjelaskan sikap politik atau posisi resmi suatu organisasi terhadap suatu isu atau rancangan regulasi tertentu. Kedua, eksekutif summary yang berfungsi sebagai ringkasan komprehensif dari sebuah laporan besar yang memberikan gambaran umum isu. Ketiga, polisi memo yang merupakan nota kesalahpahaman atau masukan sangat singkat, biasanya 1 hingga 2 halaman yang dijuluki langsung kepada atasan atau pejabat tertentu yang merespon kondisi darurat. Keempat, naskah audiensi, yaitu bahan presentasi visual atau teks pidato singkat yang dirancang khusus sebagai panduan pembicaraan yang melakukan tatap muka atau rapat kerja bersama para pengambil keputusan. Walaupun seluruh dokumen tersebut memiliki format atau fungsi yang beragam, kuncinya tetap sama. Dokumen advokasi yang baik harus selalu ringkas, berbasis data ilmiah, tugas, dan sepenuhnya berorientasi pada pencapaian solusi konkret yang membawa perubahan nyata bagi keberlanjutan. Untuk menyusun polisi brief yang mampu menggerakkan pengambil kebijakan, kita wajib memahami anatomi dan struktur sistematika penulisannya. Kerangka penyusunan polisi brief terdiri dari 8 bagian utama yang disusun secara sangat sistematis, logis, dan saling mengunci. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, spesifik, mencerminkan isu utama, dan langsung menarik perhatian pembaca secara pandangan pertama. Bagian kedua adalah ringkasan eksekutif atau executive summary. Bagian ini merupakan intisari paling krusial
yang merangkum keseluruhan isu. Temuan analisis utama serta rekomendasi kunci hanya dalam 3 hingga 5 kalimat padat. Ringkasan ini berfungsi menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca seluruh dokumen atau tidak. Bagian ketiga adalah latar belakang masalah, tempat di mana penulis membangun konteks isu, menyajikan situasi aktual di lapangan, serta membeberkan fakta objektif dan data statistik pendukung untuk membuktikan bahwa masalah yang diangkat sangat mendesak dan relevan untuk segera ditangani. Bagian keempat dari struktur polisi brief adalah uraian permasalahan. Di sini, penulis harus mendefinisikan dengan sangat tegas apa masalah utama yang diinginkan yang ingin diselesaikan. Siapa saja pihak yang terdampak, serta seberapa besar tingkat keparahan situasi jika dibiarkan tanpa intervensi kebijakan. Selanjutnya, bagian kelima adalah analisis masalah. Analisis masalah merupakan jantung dari polisi brief. Pada bagian ini, penulis melakukan pembongkaran secara mendalam terhadap akar, penyebab masalah, dan memanfaatkan berbagai alat analisis strategis seperti kerangka fishbone, diagram, untuk mengurangi faktor-faktor penyebab pohon masalah untuk melacak hubungan sebab akibat. Analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Atau analisis data kualitatif guna menemukan pola fluktuasi. Melalui analisis yang komprehensif ini, penyusun dapat membuktikan bahwa rekomendasi yang nantinya ditawarkan bukanlah sekedar asumsi atau naluri semata, melainkan hasil pemikiran kritis yang berbasis fakta. Bagian keenam adalah alternatif solusi atau opsi kebijakan. Sebuah polisi brief yang berimbang tidak boleh hanya menunjukkan satu-satunya jalan keluar secara memaksakan, melainkan harus menyajikan beberapa opsi alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Setiap alternatif solusi wajib dianalisis
Kelebihan dan kelemahannya berdasarkan kriteria yang terstruktur, yang terukur, seperti estimasi biaya anggaran, tingkat kelayakan administratif, risiko politik, hingga efektivitas. hingga efektivitas jangka pendek dan jangka panjang. Setelah membandingkan berbagai alternatif, penulis masuk ke bagian ketujuh, yaitu rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini merupakan pilihan solusi terbaik yang diambil dari hasil analisis intervensi yang dirancang secara sangat rapi, sangat spesifik, realitas, dapat dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kewenangan lembaga yang dituju, serta didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Akhirnya, bagian ke-8 adalah penutup yang memberikan penegasan kembali mengenai urgensi tindakan, harapan tindak lanjut, serta seruan bertindak bagi para pembuat kebijakan demi mewujudkan kemajuan ekosistem agribisnis. Dalam mempraktikkan penulisan polisi brief, dapat prinsip-prinsip utama yang wajib dipegang teguh agar dokumen tidak berakhir keranjang sampah birokrasi pertama. Kriteria kelayakan rekomendasi kebijakan baik harus memenuhi kriteria 5 jari. Spesifik, yaitu jelas, terarah, dan tidak menimbulkan multitafsir. Realistis, yaitu masuk akal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu. Dapat dilaksanakan, yaitu petunjuk operasionalnya dapat diimplementasikan secara nyata,
sesuai kewenangan, yaitu selaras dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang dituju, serta berbasis bukti yaitu didukung sepenuhnya oleh data kuantitatif maupun kualitatif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Rekomendasi yang kuat adalah jembatan hakiki antar analisis teoritis dan tindakan nyata di lapangan yang mampu menghasilkan dampak perubahan positif berkelanjutan. Selain memahami kriteria rekomendasi yang ideal, para penulis dokumentasi advokasi juga harus mewaspadai 5 kesalahan fatal yang sangat sering terjadi dalam penyusunan policy brief. Kesalahan fatal pertama adalah dokumennya terlalu panjang. Menyusun policy brief hingga lebih dari 10 halaman dengan penjelasan bertele-tele akan membuat pejabat lebih kehilangan fokus pada pesan utama. Kesalahan kedua adalah opini tanpa data. Menyampaikan klaim seperti harga gabah sangat merosot tanpa melampirkan angka persentase penurunan, data BPS, atau perbandingan biaya operasional petani yang akan dianggap sebagai keluhan emosional yang lemah secara hukum dan politik. Kesalahan ketiga adalah solusi tidak realistis. Merekomendasikan pembangunan pabrik pengolahan ultra modern di setiap desa tanpa memperhitungkan kapasitas fiskal. Daerah dan kesiapan infrastruktur listrik hanya akan menjadi angan-angan di atas kertas. Kesalahan keempat adalah penggunaan bahasa ilmiah berlebihan. Memenuhi dokumen advokasi dengan jargon akademis yang rumit dan kalimat berbelit-belit justru menyulitkan pengambil kebijakan untuk menangkap esensi pesan. Kesalahan kelima adalah rekomendasi tidak jelas. Memberikan instruksi umum seperti perlu dilakukan perbaikan sistem tanpa menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan. Siapa lembaga penanggung jawabnya, serta bagaimana tahapan eksekusinya akan membuat rekomendasi tersebut.
berhenti tanpa tindak lanjut nyata.
Memasuki bagian kedua dari video pembelajaran ini, kita akan melangkah dari pemahaman teori menuju penerapannya. Dalam studi kasus real di dunia agribisnis, kita akan membeda fenomena klasik yang senantiasa berulang dan menjadi mimpi buruk beruntun bagi para petani hortikultura di berbagai wilayah Indonesia, yaitu fenomena anjloknya harga cabai merah segar saat musim panen raya tiba. Cabai merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap laju inflasi bahan pangan nasional. Namun, pola produksinya yang sangat bergantung pada cuaca serta sifat komoditasnya yang mudah rusak menyebabkan rantai pasok cabai sangat rentan terhadap guncangan fluktuasi harga. Kita akan membedah secara sistematis bagaimana kasus fenomena panen raya cabai ini dikembangkan menjadi sebuah polisi brief profesional yang siap diajukan kepada Dinas Pertanian Provinsi maupun kementerian terkait. Mari kita cermati fakta empiris dari kasus ini. Kita memasuki puncak musim panen raya. Volume pasokan cabai sentra-sentra produksi meningkat secara masif antara 30 hingga 40% dibandingkan bulan-bulan biasanya. Namun, peningkatan pasokan yang berlimpah ini tidak diimbangi oleh kapasitas daya serap pasar yang sepadan, serta ketersediaan teknologi pasca panen yang memadai tingkat lokal. Sebagian besar petani cabai masih sangat bergantung pada pola penjualan hasil panen dengan bentuk segar secara langsung kepada pedagang pengepul atau tengkulak di lokasi panen. Akibat ketiadaan sarana rantai dingin atau cold stock serta minimnya fasilitas pengolahan turunan, cabai segar yang dipanen harus segera dijual dalam hitungan hari sebelum membusuk dan tidak bernilai sama sekali. Keterdesakan fisik komoditas ini dimanfaatkan oleh struktur pasar yang oligopolistik, sehingga harga cabai di tingkat petani merosot tajam hingga di bawah biaya pokok produksi BPP. Petani tidak hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga mengalami kerugian finansial yang parah yang mengikis modal kerja untuk musim tanam berikutnya. Sementara itu, ironisnya, di tingkat konsumen perkotaan atau pada periode di luar panen raya, harga cabai dapat melonjak sangat tinggi. Kerugian ganda ini menimpa petani di hulu dan konsumen di hilir, sekaligus mempertegas adanya kegagalan tata kelola rantai pasok agribisnis yang membutuhkan intervensi kebijakan publik secara mendesak.
Sekarang, mari kita konstruksikan dokumen polisi brief berbasis kasus cabai tersebut. Langkah demi langkah sesuai dengan kerangka kerja profesional. Pertama, untuk bagian judul. Kita menyusun judul yang lugas, komunikatif, dan menarik perhatian pembuat kebijakan. Strategis menjaga stabilitas pasokan dan nilai jual cabai saat panen. Meningkatkan kesejahteraan petani dan ketersediaan pasar konsumen. Judul ini secara instan menyampaikan isu utama, yaitu stabilitas pasokan dan harga, serta menegaskan dampak positif yang ingin dicapai bagi petani dan konsumen. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu ringkasan eksekutif. Kita menuliskan intisari sebagai berikut. Puncak musim panen raya cabai selalu memicu lonjakan pasokan yang tidak terserap optimal oleh pasar segar, sehingga menyebabkan jatuhnya harga di tingkat petani hingga di bawah biaya produksi. Polisi brief ini menganalisis akar masalah, keterbatasan sarana pasca panen dan rantai dingin, serta merekomendasikan 4 langkah strategis kepada pemerintah untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan dingin, mendorong industri pengolahan skala UMKM, memfasilitasi kemitraan pasar, dan membangun sistem informasi pasokan terintegrasi. Memasuki bagian ketiga, yaitu latar belakang masalah. Kita membeberkan objek, data statistik. Kita menuliskan bahwa komoditas cabai merah merupakan pendorong utama inflasi daerah yang mengalami fluktuasi.
harga tahunan secara tajam. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi cabai pada puncak panen raya meningkat hingga 40%. Namun, kapasitas penyerapan pasar lokal untuk produk segar sangat terbatas. Tanpa penanganan yang tepat, fluktuasi ini menyebabkan pemborosan hasil panen hingga 15% akibat kerusakan pembusukan serta menurunkan pendapatan petani secara signifikan. Pada bagian keempat, yaitu uraian permasalahan. Kita menegaskan 3 poin utama. Poin pertama adalah melimpahkan pasokan cabai segar yang tidak sebanding dengan daya serap pasar lokal. Poin kedua adalah sangat rendahnya kapasitas penyimpanan dingin dan fasilitas pasca panen di wilayah sentra produksi agribisnis. Poin ketiga adalah ketergantungan mutlak petani pada penjualan produk segar tanpa adanya opsi pengolahan menjadi produk turunan bernilai tambah yang tahan lama seperti cabai kering, bubuk cabai, atau olahan pasta cabai. Pada bagian kelima, yaitu analisis masalah. Kita menerapkan metode analisis fishbone, diagram, dan analisis data kuantitatif untuk membedah akar penyebab terjadinya krisis. Dari sisi infrastruktur, ditemukan fakta bahwa lebih dari 80% sentra produksi cabai di daerah tidak memiliki fasilitas cold store atau teknologi kontrol atmosfer yang terjangkau bagi kelompok tani. Dari sisi teknologi pasca panen, pengetahuan dan penetapan petani untuk mengolah cabai menjadi produk olahan masih sangat minim, sehingga cabai yang dipanen harus langsung dilempar ke pasar segar dalam kondisi rentan membusuk. Dari sisi kelembagaan pasar, posisi tawar petani sangat lemah karena tidak adanya ikatan kemitraan jangka panjang dengan industri pengolahan makanan atau rantai retail modern. Dari sisi informasi, ketiadaan data pasokan secara real time membuat perencanaan waktu tanam antar wilayah tidak tersinkronisasi, sehingga panen raya terjadi secara serentak di berbagai daerah dan memperparah penumpukan stok di pasar. Dampak sistemik dari analisis ini membuktikan bahwa kerugian petani bukan disebabkan oleh ketidakefisiensian teknik budidaya, melainkan oleh kegagalan sistematis
dalam pengelolaan pasca panen dan tata niaga. Setelah membongkar akar masalah melalui analisis komprehensif, langkah berikutnya adalah merumuskan bagian ke-6, yaitu solusi kebijakan. Penulis menghamparkan 3 opsi kebijakan yang rasional untuk dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Opsi alternatif A adalah intervensi pembelian langsung oleh pemerintah melalui BUMD atau lembaga pangan daerah dengan menetapkan harga dasar pembelian cabai saat panen raya. Kelebihan opsi ini adalah mampu menstabilkan harga petani secara cepat dalam jangka pendek. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan alokasi APBD yang sangat besar. Risiko penumpukan stok busuk di gudang. Pemerintah jika tidak memiliki jaringan distribusi dan tidak menyelesaikan akar masalah. Keterbatasan teknologi pengolahan. Opsi alternatif B adalah mendorong pembangunan industri pengolahan cabai skala besar milik swasta di daerah. Kelebihan opsi ini adalah mampu menyerap hasil panen dalam jumlah masif. Namun kelemahannya adalah memerlukan investasi modal awal yang sangat tinggi, membutuhkan waktu pembangunan yang panjang serta tidak memberikan dampak langsung bagi peningkatan kapasitas pengelolaan mandiri di tingkat petani. Opsi alternatif C adalah penguatan sarana rantai dingin pasca panen, pemberdayaan UMKM, pengelolaan berbasis kelompok tani, dan pengembangan kemitraan pasar terintegrasi. Opsi C ini dipilih sebagai solusi terbaik karena menggabungkan efisiensi anggaran, peningkatan nilai tambah di tingkat lokal, serta keberlanjutan jangka panjang. Berdasarkan evaluasi kriteria tersebut, kita menyusun bagian ke-7, yaitu rekomendasi kebijakan secara formal, spesifik, dan operasional yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan dinas pertanian. Pertama, pemerintah daerah direkomendasikan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sarana pasca panen berupa fasilitas cold store berkapasitas sedang serta mesin pengering hemat energi di 5 sentra produksi cabai utama dalam tahun anggaran mendatang. Kedua, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan direkomendasikan untuk memberikan pelatihan teknis serta bantuan alat pengelolaan cabai sederhana seperti mesin pembuat bubuk cabai dan pasta cabai kepada kelompok wanita, tani atau KWT, dan koperasi petani juga mengalih kelaskan sebagian pasokan segar menjadi produk olahan bernilai tinggi yang memiliki daya simpan hingga 6 bulan. Ketiga, pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan kemitraan strategis business to business antar gabungan kelompok tani atau gabungan dengan industri pengelolaan makanan nasional serta jaring retail modern.
yang mencakup kepastian kuota penyerapan dan penetapan batas hingga minimum. Yang melindungi petani. Keempat, Dinas Komunikasi dan Informasi bersama Dinas Pertanian direkomendasikan untuk membangun sistem digital pasokan dan harga pangan daerah secara real time. Sistem ini akan berfungsi sebagai alat pemantau volume panen harian serta pemandu bagi petani dalam merencanakan pola bersamaan di masa depan. Seluruh rekomendasi ini disusun secara sangat konkret, memiliki kejelasan penanggung jawab instansi, serta selaras dengan kewenangan regulasi di tingkat daerah. Sebagaimana akhir dari materi pelatihan video edukasi ini, kita melangkah ke tahapan simulasi praktis penyusunan polisi brief yang dapat diterapkan dalam kelas workshop atau lokarya yang dapat advokasi agribisnis. Dalam simulasi ini, para peserta dibagikan ke dalam kelompok-kelompok kerja kecil yang berisikan 5 hingga 6 orang. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari 6 isu komoditas agribisnis strategis yang ada di Indonesia, yaitu isu krisis keterjangkauan dan kelangkaan pupuk subsidi, isu konflik tata ruang dan keberlanjutan, kelapa sawit rakyat, isu stabilitas harga dan efisiensi rantai pasok padi, isu fluktuasi harga hortikultura, isu tata niaga jagung pakan, atau isu peningkatan nilai tambah ekspor kopi lokal. Setiap kelompok dituntut untuk melampaui proses pembelajaran komprehensif, mulai dari mengidentifikasi masalah, melakukan analisis penyebab dan dampak, merumuskan opsi dan solusi, hingga menuangkannya ke dalam sebuah lembar dokumen polisi brief dalam satu halaman yang padat, berbasis data, dan berorientasi solusi. Tahapan ketiga, simulasi dirancang ke dalam 6 langkah teratur. Langkah pertama adalah pilih isu, di mana kelompok menentukan fokus komoditas yang akan diadvokasi. Langkah kedua adalah analisis masalah. Langkah ketiga adalah rumusan solusi. Langkah keempat adalah tulis polisi brief. Dan langkah kelima adalah presentasi, di mana wakil kelompok memaparkan polisi brief di hadapan kelas yang berperan sebagai simulasi dewan pengambil kebijakan. Langkah keenam adalah diskusi feedback, di mana pemateri dan kelompok memberikan tanggapan kritis serta memasukkan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen advokasi tersebut. Di penutup dari seluruh rangkaian pembelajaran satu jam ini, mari kita ingat kembali hakikat utama advokasi agribisnis. Advokasi yang sukses tidak pernah berhenti sekedar pada penyampaian keluhan dan penyerahan aspirasi di jalanan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.